Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita. Saya katakan kewajiban kita karena pada posisinya hadisnya mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama itu hukumnya adalah sangat wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Dan mudah-mudahan kewajiban semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Suaranya tetap keras, suaranya tetap dibantet nih. Jika koi-koi itu mani poso, suara ini tetap semangat sebelum puasa Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 121. Ya, Al-Baqarah 121. Di situ ada kalimat alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Saya sepakat bahwa di situ, dhamir di situ itu tidak hanya pada posisi ahli kitab, tapi juga kepada para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kebanyakan para ulama tafsir menyebut humnya itu dhamir alladzina atainahum, dan orang-orang yang kami beri mereka. Yang dimanakan mereka ini, banyak para ulama tafsir menyebutkan adalah para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika memang itu adalah para sahabat Rasulullah SAW, kita umat Islam ini kan disebut dengan firqah najiyah itu pas ketika kita ma'ana alaihi wa ashabi, ketika mereka berpegang kepada sunnahku dan berpegang kepada thariqahnya para sahabat Rasulullah SAW, sehingga otomatis itu pun juga termasuk pada orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beriman. Dan mereka yang kami beri kitab, yakni Al-Quran Al-Karim, itu adalah yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Di sini ada dua, bisa singkat-singkat aja karena tadi dibatasi sampai jam 5. Ada dua hal di sini Bapak Ibu, yakni alladzina atainahumul kitab itu yatlunahu haqqa tilawati, yang pertama. Kemudian yang kedua, ulaika yu'minuna bihi, itu nomor 2. Baik, kita bahas ini. Yatlunahu haqqa tilawati, mereka itu membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya membaca. Itu yang disebut dengan haqqa tilawati. Kita paham tilawah, membaca Al-Quran itu ada tilawatun lafziyatun, ada tilawatun hukmiyatun. Kalau yang namanya tilawah lafziyah itu adalah membaca dengan lafaz ini, mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya,
dengan iramanya dan seterusnya, itu namanya tilawatun lafdhiyatun. Nah, untuk membaca secara lafaz ini saja sudah betul-betul ditekankan oleh Allah. Kita merujuk dulu pada model tilawah. Tilawatun lafdhiyatun, membaca Al-Quran dengan lidah. Dia umi-umi yang membaca dengan lafdhiyah, namanya saja lafdhiyah. Ini juga sudah ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad mengatakan begini, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka bagi dia itu satu kebaikan. Kemudian wal hasanatu bil asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dinilai dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, sehingga sudah tiga kebaikan, yang tiga kebaikan itu dilipat gandakan jadi 30 berarti. Ketika jenengan membaca alif lam mim sudah ada 30 pahala. Itu baru pada posisi membaca secara lafdhiyah. Nah, kalau umpamanya jenengan itu membaca satu hari bisa 1 juz, apalagi one day juz, itu satu hari 1 juz, berapa pahala yang sudah didapat. Tapi nanti akan ada syaratnya. Dapat pahala itu syaratnya apa? Nanti akan kita bahas di akhir-akhir. Itu masya Allah dapat luar biasa. Kalau jenengan membaca 100 huruf saja berarti 3 kali 10, berarti dapat 1000 kebaikan. Tapi nggak boleh begini, berarti pahala itu akeh. Lek menawa kuasa sholat yo keliru kabeh. Lek menawa nggih dosa yo ora apa-apa, soalé pahala akeh yo ora oleh. Ini pernah terjadi, tapi dalam kasus yang lain. Pada kasus yang lain, Abu Hanifah itu ketemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda itu lagi nyolong, lagi mencuri buah-buahan miliknya tetangganya, dicolong. Abu Hanifah namanya ulama besar. Abu Hanifah namanya ulama besar itu selalu mengedepankan husnudzonnya dulu. Ya, kalau ulama besar itu senangannya yang husnudzon dulu. Beda dengan kita. Kita itu senangannya suudzon. Ya. Kalau ulama besar, orang Islam, orang beriman itu apa? Mengedepankan husnudzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Abu Hanifah husnudzon, mungkin orang ini, anak pemuda ini nyolong itu lagi kelaparan, mungkin dia mencuri, dibiarkan, diikuti sama Abu Hanifah, ternyata buah-buahan itu tidak dimakan oleh sang pemuda ini. Ternyata buah-buahan tadi itu diberikan kepada fakir miskin, orang yang tidak punya, diberi. Abu Hanifah tahu, orang ini nyolong ternyata untuk infak, untuk sedekah. Sama Abu Hanifah kemudian ditepuk di pundaknya. Tadi kamu mencuri. Pemuda ini jujur, dia bilang syarat tulillah. Saya ini mencuri karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan apa tuh, ada orang sekarang bilang begini, saya mencuri itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Saya mencuri karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kemudian bilang, kalau saya mencuri dapat dosa 1. Hadisnya sahih, kalau kita berbuat dosa dapat dosa 1. Dan kemudian dia bilang, itu saya sedekahkan sama fakir miskin. Di dalam Al-Quran itu disedekahkan itu pahalanya berapa? Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Pemuda ini ngomong, saya ridho, saya dapat dosa, tapi saya lebih beruntung karena pahalanya lebih besar.
Loh, jangan sampai punya keyakinan model begini. Wes parah dan model begini. Abu Hanifah yang bilang begini, Mas, dalam hadis itu disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah, sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya mau menerima dari hal-hal yang baik-baik. Ada orang-orang modelnya seperti itu. Pak, saya baca Al-Quran 1 hari 1 juz, berarti 1 hari saya dapat berapa ribu itu pahala. Terus saya cuma orang sholat dan seliru kabeh. Kayak seperti di salah satu masjid di daerah Moharto, takmirnya bilang sama saya, itu tetangganya kan tidak sholat, ada yang tidak sholat, ada yang tidak sholat. Takmirnya bilang, yo, sajane yo timuran barang, sama ke orang sholat di lapor. Dia bilang, loh, aku berdino semua sholat kurang ngelku. Berarti aku itu kok ya itu syafaat atau kanjeng Nabi, masa aku gak sholat. Nah iya, pemahaman-pemahaman semacam ini perlu diluruskan kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada tilawatul lafziyatun. Jenengan baca Al-Quran lafziyah diucapkan secara lafaz saja oleh Allah itu sudah diberikan pahala. Lupa aku reso fasih loh Pak. Saya tidak bisa fasih membaca Al-Quran. Ketika jenengan belum bisa fasih membaca Al-Quran, Allah tetap kasih pahala. Di situ ada kalimat wayatak tahu falahu ajrani. Orang itu membaca Al-Quran wayatak tahu. Wayatak tahu itu kalau dalam bahasa orang Jawa itu gradul-gradul. Wayatak tahu itu artinya gradul-gradul. Meskipun ada orang itu membaca Al-Quran, membacanya itu gradul-gradul, kata Rasulullah, falahu ajrani. Dia itu dapat dua pahala, dapat niat untuk membaca Al-Quran dan kemudian dapat pahala karena kesulitannya dia membaca itu, tapi dia tetap berupaya untuk membaca. Dia membaca dapat pahala berapa? Pahala ajrani, dia dapat 2. Masya Allah, ini namanya tilawah lafziyah. Dan kemudian ada namanya tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah secara lafziyah dia tidak mengucapkan. Secara lafziyah dia itu tidak mengucapkan. Ini memang gak ngomong, tapi dia membaca Al-Quran, memahami makna dan isinya. Itu namanya tilawah hukmiyah. Orang berupaya untuk memahami isi Al-Quran, itulah yang disebut dengan tilawah hukmiyah. Lah dua-duanya ini harus dilakukan, baik tilawah lafziyah ataupun tilawah hukmiyah, itu dua-duanya harus dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada suatu kaum ini, ada suatu kaum kumpul-kumpul membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik yang lafziyah maupun hukmiyah, itu pahalanya luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul. Ini namanya kaum. Ya. Ma ijtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah. Di rumahnya Allah. Baitin min buyutillah. Rumahnya Allah itu adalah masjid. Jadi ketika ada orang-orang suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah, di masjid, untuk apa? Yatluna kitab Allah. Mereka itu membaca kitabnya Allah, Al-Quran. Tadi sudah ada berapa tadi tilawah? 2, tilawah lafziyah ataupun tilawah hukmiyah. Kemudian wayatadarasuna bainahum. Kemudian kaum tadi itu saling mengajari di antara mereka. Ya, saling mengajari di antara mereka. Maka kalau saya katakan kita sekarang ini pun juga termasuk yatluna kitab Allah. Karena kita ini sekarang kan membaca satu ayat kemudian kita bahas. Ini termasuk yatluna kitab
wayata darasuna bainahum. Kalau sudah semacam itu dapat empat. Ibu dapat empat. Illa hafathumul malaikah. Ini hadisnya sama. Illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat itu akan menaungi mereka. Di kitab namanya Sahih Hadis Qudsi itu dijelaskan bahwa memang ada malaikat itu sebenarnya ngelutus. Apa bahasa Jawanya ngelutus? Ngelutus. Ya wis ngelutus dari paling penak. Ngelutus mencari ahli dzikir termasuk ahli tilawah Al-Qur'an, majelis taklim. Di situ kemudian ketika mereka akan menemukan ahli dzikir di sebuah masjidnya Allah, seperti yang kita lakukan semacam ini termasuk dzikir. Itu maka para malaikat itu akan duduk di situ. Itu yang dimaksud dengan illa hafathumul malaikat. Ada malaikat itu yang memang akan senantiasa menemani orang-orang yang senantiasa secara ikhlas untuk berzikir kepada Allah, berkumpul untuk berzikir kepada Allah, membaca kitab-kitabnya Allah. Dan sekarang ini kita termasuk orang yang mendapatkan fadilah pertama ini, hafathumul malaikat. Jenengan boleh malaikat ini ora ketok, sama boleh sampai ke cici ora ketok. Yang kelihatan itu siapa? Ada riwayat Muslim itu sahih. Itu kalau jenengan itu ada ayam telur, kalau pada waktu seperti malam akhir ayam jago itu dia sedang melihat malaikat. Tapi dia delok kiri, pergi kiri kok jenggonggong berarti delok setan. Lek pamane ono bengi-bengi delok sampean mlaku mau jenggong berarti delok setan berbentuk manusia. Setan berbentuk manusia. Karena setan itu ada dua. Ada syaitanul insi wa syaitanul jin. Jadi kan sebagai kita biasa saja. Lebih jahat mana setan yang beneran dengan setan manusia? Ya, ngakongi jadi kan. Ono ndak setan beneran itu ngerasain setan beneran? Enggak tahu. Nah ono. Mereka saling baru mana? Ono ndak setan beneran nanti setan beneran? Nah ini cerita. Tapi setan manusia ngerasani keelehane manusia liyan wis barang-barang. Homo ini lupus itu masya Allah. Itu aja setan banget. Jadi ada ilah hafathumul malaikat. Malaikat itu sedang duduk bersama, mendoakan orang-orang semacam kita. Makanya saya itu kan bilang, lek ono ceramah, lungguh, meskipun dia tertidur, ono sing turu ndak iki. Nanti buka tadi dicekol lah yang mana. Itu apa namanya? Meskipun orang datang kok senden, bila kok keturun, kira-kira masih dapat pahala enggak? Insya Allah dia berangkat dari rumah ikhlas karena Allah duduk di masjid. Lah kok gila saking ngantuknya saking nungguin tidur, masya Allah dia masih dapat apa? Illa hafathumul malaikat. Tapi harus dikelintir dari ini. Lek mun tak teko tanggul bantal sekalian tak turu pisan. Ya ora oleh. Lah wong sing turu wae sik entuk. Yang tidur saja masih didoakan malaikat apa mana sih? Tidak tidur, maka upayakan dibuanjen beripati sampai turun. Ya, terutama kalau subuh, Pak. Kalau subuh berarti ini kalau ini yang di sini mudah-mudahan fokusnya tidak pada berbuka. Mudah-mudahan fokusnya tidak pada berbuka. Saya yakin juga kamu lucu otak. Tapi mudah-mudahan fokusnya tidak semacam itu. Baik. Illa hafathumul malaikah. Terus apa lagi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Akan diberikan rahmat. Orang-orang yang kumpul di masjidnya Allah tadi berzikir kepada Allah, membaca kitab-kitabnya Allah, mengkaji agama Allah, dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalahumus sakinah yang bertiga. Akan diberikan ketenangan di dalam hati mereka. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan berzikir kepada Allah itu akan jadi tenang. Baca Al-Qur'an itu masuk bagian daripada zikir. Kita mengkaji Al-Quran semacam ini juga bagian dari zikir. Dan kemudian yang nomor 4 wa dzakarallah
Allah itu akan menyebut mereka-mereka yang duduk di masjid semacam ini, mengkaji agamanya Allah, membaca Al-Quran, mengkaji kitab-kitabnya Allah, mereka disebut-sebut oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Makanya saya bilang, orang yang tidak hadir di majelis taklim, orang yang tidak hadir di majelis zikir, orang yang tidak hadir di majelis ilmu, itu ruginya full. Ruginya. Pak, kalau saya mendengarkan ngaji di YouTube di rumah sambil dalam YouTube, dapat apa enggak? Para ulama bilang enggak dapat. Ilmunya mungkin dapat, tapi kadang-kadang salah paham karena dia itu potongan-potongan tidak melihat secara utuh. Tadi itu saya disodori pada seseorang pengurus masjid. Dia mentakdir Ustaz A. Dia tunjukkan kepada saya, Ustaz, ini Ustaz, ini kan yang disampaikan itu subhat Ustaz. Weh, saya ini wong iki kok seneng ngelon-ngelon. Enggak boleh seneng ngelon-ngelon, enggak boleh. Ono ndak ini seneng ngelon. Sing ono itu sekali-kali mengkerikil. Para sahabat Nabi itu dalam rangka untuk supaya mulut itu terjaga kan ngemut kerikil. Ini pernah saya sampaikan di Masjid Al-Islam Dunia di kitab Min Akhlaqis Salam Abu Bakar As-Siddiq itu. Pernah dengar riwayat itu? Abu Bakar As-Siddiq itu senang ngomong kerikil, jualan ngomong. Bukan berarti Abu Bakar geragas, bukan. Tapi karena pengen betul-betul menjaga lidah apalagi puasa. Bisa gimana maksudnya? Saya bilang itu video potongan. Saya nanti kalau ketemu orangnya tak tabayunkan dulu. Saya tidak berani untuk mengambil kesimpulan. Loh, itu yang benar. Kadang-kadang kita tidak begitu dapat potongan video belum full sudah langsung kita menyimpulkan. Itu tidak boleh. Inja'atum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu ayatnya. Kalau ada orang membawa berita semacam ini begini, ada orang fasik apalagi, maka fatabai yang mutabayunkan supaya nanti tidak seutuh, supaya tidak menjustifikasi orang, supaya tidak mentakdir orang sembarangan. Makanya saya mengatakan jangan gampang membid'ahkan orang, jangan gampang mengkafirkan orang. Orang itu bukan ajaran Nabi. Kudu ditabayunkan dulu tenanan. Lihat ya? Baik, terus kemudian begitu. Baik, itu dapat empat. Maka saya katakan orang yang tidak hadir di majelis ilmu semacam ini, wis ruginya full, total rugi. Karena tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan tadi doanya malaikat, dilingkupi oleh malaikat, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ketenangan, dan juga tidak disebut-sebut oleh Allah sebagai hamba. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, semakin kuat dia imannya itu, ya, semakin kuat iman seseorang, dia itu akan semakin kuat juga ghirahnya, semangatnya untuk menuntut ilmunya Allah, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an yang Gusti Allah. Clear ya? Jadi orang-orang yang beriman itu apa tadi? Yatluna kitaballahi haqqa tilawati. Jadi betul-betul membaca ayat-ayatnya Al-Qur'an, membaca ayat-ayatnya Allah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya membaca. Wis tenanan wis membaca Al-Qur'an. Bila perlu tata cara baca Al-Qur'an kita tingkatkan sampai bagus, suaranya bagus, iramanya bagus, tajwidnya bagus, makhraj seluruhnya bagus. Tidak salah belajar nahwan, belajar ros, belajar syika, belajar sobat, ya. Ada belajar jihadkah, belajar bayati, belajar tertubi, itu bagus. Walaupun konteksnya itu bukan paling utama, yang paling utama itu tajwidnya, ya, makhraj seluruhnya dan mempelajari isinya, itu paling penting. Kita di malam itu ada yang imami tarawih di Masjid Hidayatullah, namanya sama Masjid Hidayatullah di
Dia santri Nurul Huda suatu saat saudaranya Pik, masya Allah, imamnya luar biasa. Hafal Qurannya luar biasa. Dan yang menarik menurut saya menarik, dia ini biasa terawihnya 23. Biasanya kan menurut saya pesantrennya adalah pesantren atau ulama. Tapi masya Allah beliau diminta untuk imami di masjid yang tarawihnya 11. Enjoy saja dia. Karena memang saya katakan begini, tarawih itu tarawih itu macam-macam jumlahnya. Mengikuti hadis Aisyah ya 11. Mengikuti hadisnya Ibnu Umar atau Umar bin Khattab 23. Di Mekah dan Masjid Nabawi itu tarawih 23. Ada tarawihnya itu 39. Ada yang tarawihnya itu 46. Di sini berapa? 46 di sini. Di sini berapa? Yang 11 itu sih pendek-pendek apa sudah betul? Wah. Saya di pondok saya dulu itu 23 satu hari harus 1 juz. Masya Allah. Sajanya ditirok nih. Sajanya ditirok nih. Ini 11 sajanya harus setengah juz kan lumayan. Baik. Ulaika yatlunahu haqqa tilawati. Kemudian poin pertama. Poin yang nomor 2 adalah ulaika yu'minuna bihi. Nah, di sini kan tadi membaca kitab Allah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya membaca. Yang poin pertama tadi baiklah dia maupun hukumnya. Lah, maka kemudian yang kedua ulaika yu'minuna bihi. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itu betul-betul beriman kepada Al-Quran. Ini loh saya katakan ulaika yu'minuna bihi sebagai syarat. Sebagai syarat. Orang itu meskipun dia mengamalkan suatu amalan sesuatu koyo ngopo, tapi kalau iman itu tidak ada dasar. Contohnya yang berkali-kali saya sampaikan Abu Thalib. Abu Thalib itu surga neraka. Hadisnya sahih, semua para ulama sepakat bahwa pamannya Nabi itu adalah Abu Thalib ini adalah neraka. Padahal Abu Thalib ini yang merawat Nabi sejak usia 8 tahun. Usia 8 tahun beliau itu dirawat oleh Abu Thalib. Sampai diajari bisnis, sampai diajari dagang, sampai dinikahkan dengan Khadijah, sampai diangkat jadi nabi, dikriminalisasi, diintimidasi, diboikot. Itu sindelanya siapa? Abu Thalib. Hartanya buahnya diberikan untuk keponakannya yang berdakwah. Tapi karena memang Abu Thalib ini tidak beriman, dia tetap menyekutukan Allah, masih tetap beriman kepada anak Hubal Lata Uzza. Akhirnya orang ini, Abu Thalib ini, itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jangan membaca Al-Quran baik secara lafziah maupun secara rukuniyah, tapi kalau tidak didasari oleh iman, itu tidak ada apa-apanya, tidak akan dianggap oleh Gusti Allah. Ada orang begini, contoh-contoh. Ada seseorang pokoknya melok kuliah, pokoknya melok mau kuliah. Begitu ada kuliah dia, ada kuliah dia, ada kuliah dia. Ketika sudah sampai akhir, kemudian dia itu ada pengumuman untuk mendapatkan wisuda, mendapatkan ijazah. Di situ dia itu tidak tercantum namanya, sama sekali tidak tercantum. Dia protes kemudian. Dosanya kita tiap balik kuliah, saya kok tidak diwisuda dan tidak mendapatkan ijazah. Dicari sama tekniknya tuh. Nama sampai tidak ada di sini. Di listnya di sini tidak ada, di administrasinya tidak ada. Terus ditanya, sampai kemarin melakukan registrasi atau tidak, mendaftarkan ke kampus ini atau tidak? Dia jawab tidak. Nah, makanya tidak masuk pada registrasinya. Sama. Orang itu mau sholat, mau ibadah, mau apapun amalannya dilakukan, harus ada registrasinya. Registrasinya pendaftaran itu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lupa ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia mengakui Nabi sebagai seorang rasul, tapi dia tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti amalnya habis. Itu yang dikatakan oleh Allah, wala in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu itu menyekutukan Allah, maka amalan ibadah kamu itu akan hapus, habis, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka syarat mutlak jenengan supaya mendapatkan pahala, terutama yang kita bahas di sini adalah membaca Al-Quran, syarat mutlaknya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok begitu Pak? Ada kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini jangan sekarang buahnya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, satajiduna aqwama, kalian nanti akan menemukan kaum. Kenapa mereka yad'una ila kitabillahi? Mereka mengajak kepada Al-Quran. Udah dalil kuasa dari Al-Quran. Ya, yad'una ila kitabillah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, wa nabaduhu bi wara'i dhurin. Tapi justru mereka itu membuat Al-Quran itu di belakang punggung mereka. Artinya apa? Banyak orang-orang itu mereka betul lidahnya Al-Quran, lidahnya hadis, tapi hatinya itu wa huwa alatul khisam. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Artinya orang-orang yang memang hatinya sudah tahu benar baca Quran, dan itulah yang kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nanti ada orang yang yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tapi apa? Wala yuzawiju hanajirahum. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak nyampe ke kerongkongannya mereka. Ya, seperti kaum siapa? Khawarij. Itu kan sabda tersebut kan berkenaan dengan orang-orang Khawarij kan. Orang-orang Khawarij itu ahli ibadah yang luar biasa. Itu terbukti dengan dialognya Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij. Ibnu Abbas kan bilang, saya itu tidak pernah melihat kaum seperti mereka. Wajahnya pucat-pucat karena mereka suka melek beribadah kepada Allah. Di matanya ada garis-garis hitam karena mereka itu suka menangis di hadapan Allah. Di dahi mereka itu penuh dengan tanda-tanda mereka banyak bersujud. Lutut mereka tebal, telapak tangan mereka tebal seperti unta, banyaknya sujud kepada Allah. Tapi Nabi bilang mereka itu seperti anjing-anjing neraka. Gila. Kenapa Khawarij kok bisa bilang begitu? Khawarij itu antara akidahnya adalah gampang sekali menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak bersebat, tidak bersependapat dengan mereka. Mereka paling gampang mengkafirkan orang. Itu akidahnya Khawarij itu. Orang-orang Khawarij itu kalau ada orang yang berbeda tidak sesuai dengan pemahaman mereka, mereka langsung bicara kafir. Saya ini wakil bibit-bibit model. Yo maca Quran, yo hafal Al-Quran, yo hafal hadis, yo receh yang ngomong masalah Quran, tapi akidahnya itu akidah Khawarij, akhlaknya akhlak Khawarij, yang itu kata Rasulullah seperti anjing-anjing neraka. Kita di sini tidak ada bibit-bibit Khawarij. Jadi kontennya kemudian kalau kita membaca Al-Quran hak tilawati kudu harus didasari iman, dan iman itu adalah yakin dengan Al-Quran itu. Lupa apakah orang Islam yang tidak yakin dengan Al-Quran? Banyak. Ada orang yang tidak yakin dengan adanya kekuatan Al-Quran, tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Banyak. Sekarang banyak orang-orang yang benar itu saya baca, Masya Allah. Saya membaca tulisan mereka dengan entengnya
mereka mengatakan Gusti Allah itu Superman, Batman. Lagi maksudnya apa? Dia mengatakan Gusti Allah kemudian memberikan azab, memberikan ini, dikatakan seperti Superman, seperti Batman. Dan mereka tidak percaya ketika Nabi Musa itu mengumpulkan tongkatnya, kemudian laut itu terbelah, Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Itu mereka tidak percaya. Ada loh orang-orang Islam itu tidak yakin dengan Al-Quran itu banyak. Jangan baca Al-Quran, tapi sudah tidak yakin dengan Al-Quran, tidak dapat pahala. Nanti ada kaum orientalis, mereka memahami Al-Quran, mereka baca hadis, dia membaca itu, dia membaca Al-Quran, dia membaca sunnah di dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Itu namanya kaum orientalis. Hati-hati, akan memunculkan syubhat-syubhat tertentu yang dengan menggunakan Al-Quran juga untuk memurtadkan umat Islam. Akhirnya akan muncul kalimat lesbian, homoseksual itu hukumnya halal, tuh kan repotnya model itu. Maka hati-hati. Padahal yang memberikan hukum fatwa semacam itu juga mengajak kiai juga. Nah ini kita harus hati-hati. Maka ulaika yu'minu nabi, mereka itu yang memang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Ini patokan yang harus ada. Baru kemudian bacaan Al-Quran kita, bacaan baik tilawah maupun hukmiyahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini ditutup dengan ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Artinya apa? Orang yang tidak pernah baca Al-Quran itu rugi. Betul. Orang yang tidak pernah baca Al-Quran itu rugi. Setidak-tidaknya kita paham bahwa Al-Quran itu meskipun kita tidak ngerti artinya, itu bikin hati kita tenang, membersihkan jiwa kita. Ada seorang bapak-bapak itu ingin mengajari anaknya. Dia bawa keranjang. Tahu keranjang? Keranjang, bukan mata keranjang, bukan. Kalau di sini tidak ada mata keranjang. Keranjang, orang Jawa bilang itu namanya keranjang. Lah keranjang ini selalu digunakan untuk mengambil namanya kotoran hewan, sapi, seterusnya. Suatu saat kemudian sang bapak bilang ini, Mas, kamu tolong ambilkan air, Mas. Iya Pak, pakai keranjang itu, pakai keranjang. Anaknya mikir, oh ini suatu bahan baru pakai keranjang ini kan bolong-bolong. Tapi karena anak yang soleh, bukan anak yang toleh, dia akhirnya berangkat juga ngambil air di sungai. Begitu dibawa ke atas, habis. Dia turun lagi, dibawa ke atas, habis lagi. Oh seperti itu. Terus kemudian dia akhirnya tanya sama bapak, Abah, saya sudah melaksanakan perintah, saya mengambil air itu dengan keranjang ini. Tapi karena memang keranjang ini lubang semacam itu, maka tidak ada satupun air yang nempel di situ. Dan ini saya nyerah. Sang bapak bilang, coba deh amati keranjang itu gimana. Amati, apanya yang diamati ya Pak? Coba amati. Diamati. Apa Pak, saya tidak mengerti. Coba lihat itu sisa-sisa kotoran binatang tadi itu semakin bersih ataukah tetap seperti sumur? Anaknya dia, oh iya Pak, airnya tadi punya efek untuk membersihkan kotoran binatang yang ada di keranjang tersebut. Kemudian abahnya bilang, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Ketika kamu memang membaca Al-Quran, itulah dia akan membersihkan hati kamu. Karena syifa'un lima fis sudur, sebagai obat yang ada di dalam hati. Makanya Ibnu Mulaqqin itu menyebut obat hati itu kan limo. Itu dinyanyikan oleh Opik, itu kan tombol hati ono limo satonando. Dan di situ poin paling pertama yang ditaruh itu sebenarnya kan fatwanya Ibnu Mulaqqin, dan itu disebut oleh Syekh Mustafa Al-Bukhari dalam kitab Al-Wafi Sharh
kita itu mengerti artinya, tidak mengerti artinya saja kita baca Al-Quran setiap saat ke dalam hati itu enak gitu. Tapi kalau kita itu tidak pernah membaca Al-Quran, rugi kok. Ulaika humul khasirun. Maka dalam konteks nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Menurut para ulama, saya mengajak jenengan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mengerti arti ini dan sik maca dhisik apa-apa. Itu namanya tilawah lafdhiyah tadi ya. Tilawah lafdhiyah. Syukur-syukur kalau tilawah lafdhiyah tadi dikembangkan menjadi tilawah hukmiyah. Makanya di Al-Hikmah kan ada kajian tafsir juz amma. Itu bagian daripada tilawah hukmiyah. Sudah sampai surah apa kemarin? Sudah sampai surat Al-Baqarah kemarin itu. Baik. Jadi itu pas jadinya. Saya tidak korupsi dan nambahin juga tidak mengurangi. Pas jam 5 kurang lebih 40 menit saya memberikan kajian. Sekali lagi saya mengajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Jenengan nanti kalau punya anak yang ahli Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, nanti di yaumul qiyamah jenengan akan dikasih mahkota. Hadisnya jelas, ya, hadisnya jelas. Disebutkan oleh Rasulullah, wa yuksa min taj min nur wa tu'uhu kana bisyams. Dia diberikan mahkota yang dari cahaya seperti cahaya matahari. Wa yuksa khulatain, dan dia diberikan 2 jubah besar. Orang tua kita kemudian tanya, ini dari mana? Kenapa saya kok diberikan mahkota? Ini dari mana? Kenapa saya itu kok diberikan 2 jubah? Saya kalau baca hadis ini merinding jadi. Kan kepingin betul anak saya itu seperti itu. Dia tanya, ya Allah, ini saya dapat mahkota dari mana? Ya Allah, saya ini dapat jubah dari mana? Kok bisa seperti ini? Allah hanya menyatakan min akhdi waladikuma Al-Quran. Ya karena anak kalian berdua itu adalah ahli Al-Quran, suka baca Al-Quran, suka menghafalkan Al-Quran. Berbahagia yang punya anak yang ahli Al-Quran. Ya, jadi kalau ada anak yang dimasukkan PPI, diajari Al-Quran, doakan. Sekarang itu ada anak yang tidak bisa baca Quran itu enjoy. Gak bisa matematika, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa bahasa Indonesia, gak bisa dileskan sampai bayar kira-kira 100 saja. Pokoknya itu bisa matematika, bisa bahasa Inggris, kira-kira 1 juta, 2 juta. Tapi pas ketika dimasukkan TPQ, anaknya diajari Al-Quran, diajari cara sholat, ya, diajari adab kedua orang tuanya. Setelah ditarik sekolah itu ngamuk. Begini orang ini. Ditarik sekolah itu gawe untuk sekedar administrasi beli itu nyata itu. Nah itu seperti sekolah yang ngamuk-ngamuk. Sementara tadi itu matematika, bahasa Inggris bayar 500.000, Masya Allah. Padahal nanti di kuburan anak jenengan itu tidak ditanya. Tidak ditanya, limo piro deh. Tidak ditanya begitu. Tapi ditanya oleh Allah, man rabbuka, ma kita buka, dan itu dihasilkan dari banyak Al-Quran. Ayolah kita hidupkan TPQ di sana. Perkara jenengan itu ormasnya apa, saya tidak akan itu penting. Ayo fastabiqul khairat. Itu sebenarnya penting. Ayo kita hidupkan Al-Quran Karim, dan di by design ada orang ketiga yang memang berupaya untuk membentuk hadis. Ini cukup. Tak tambah dari 4. Ada yang didiskusikan. Jangan agama yang didiskusikan nanti tunggu buka kalau sulit. Tapi dalam diskusi ini, kok hari ini diskusi sampai kurang 5 menit, enak.
100% masuk. Saya lanjutkan sampai panjangnya di 3 atau berarti? Tambah. Ada dialog? Tidak ada. Pak biasanya tak saya. Oke. Mengenai masalah Tuhan umat menurut, tapi sulit untuk memahami makna atau arti dari ayat tersebut. Apakah itu membawa manfaat atau cuma sia-sia? Baik. Gusti Allah itu Maha Rahman, Gusti Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu saking sayangnya sama kita, tidak akan membebankan suatu beban takdir kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Pak, kita ini orang ngerti bahasa Arab, mengalami kau orang ngerti. Tapi mahami Quran piye, mau coba Quran. Jangan baca Al-Quran saja meskipun tidak mengerti artinya sudah punya manfaat. Sudah punya manfaat. Itu pada konteksnya saya sebutkan adalah grade yang pertama. Makanya tadi saya sebut ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Kalau tilawah lafziyah itu ya pokoknya meskipun tidak mengerti artinya tetap oleh Allah dikasih pahala. 1 huruf berapa tadi Bapak? 10. Berarti kalau sudah baca meskipun tidak mengerti artinya Allah masih tetap memberikan pahala. 1 huruf 10. Itu Allah Maha. Kalau membaca tanpa artinya saja dapatnya sekian potongan yang mengerti arti, tapi Allah tetap memberikan manfaat meskipun dia itu tidak mengerti arti. Pak, saya ingin mengerti artinya bagaimana? Ya di antara dari majelis taklim sendiri. Maka dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya ketika kalian itu tidak mengerti. Gitu ya Pak. Jadi jenengan tetap dapat manfaat, dapat pahala insya Allah. Tapi dengan syarat tadi